Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik cyber oleh Bjorka dengan anggota saya sendiri, Dini Fadila Sari, kemudian Iin Sumarni, Zahra Aulia Nafisa, Dara Ayu Rahmadila, dan Mutiara Herunisa Zulkifli. Di, di sini kami akan membahas tentang latar belakang Bjorka, aksi peretasan, motif dan tujuan, pelanggaran kode etik, dampak dan respon dari pemerintah. Latar belakang dari Bjorka sendiri adalah salah satu contoh terbesar pelanggaran kode etik di bidang teknologi informasi di Indonesia, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Dalam aksinya, Bjorka mengklaim berhasil membobol data pribadi masyarakat dan data penting milik pemerintah, serta mengekspos kelemahan sistem keamanan digital di Indonesia. Kemudian, kita akan membahas siapa itu Bjorka. Bjorka adalah seorang peretas anonim yang aktif di forum-forum gelap atau dark web dan media sosial. Ia mulai mendapatkan perhatian luas ketika mengakui berhasil meretas dan membocorkan data-data penting milik warga negara Indonesia serta pemerintah. Bjorka menjadi terkenal karena sering mengejek pemerintah Indonesia melalui forum daring, merilis beberapa data sensitif yang melibatkan pejabat tinggi negara, dan berusaha membangun citra dirinya sebagai whistleblower yang menyoroti kelemahan sistem keamanan Indonesia. Aksinya yaitu ada pertama kebocoran data KPU. Bjorka mengklaim telah meretas data KPU yang berisi informasi detail lebih dari 105 juta warga Indonesia seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kebocoran data BPJS. Data dari BPJS Kesehatan juga diklaim telah dibocor, termasuk informasi pribadi 279 juta orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang mencakup nomor identitas, nomor ponsel, alamat email, dan riwayat medis. Baiklah, selain aksi yang dibacakan oleh teman saya tadi, ada lagi aksi lain yang dilakukan oleh Biorka, yaitu kebocoran data Kominfo. Jadi, Biorka itu membocorkan data yang diduga berasal dari surat-surat komunikasi internal kementerian, termasuk surat-surat rahasia yang terkait dengan keputusan pemerintah. Beberapa surat ini mencakup informasi sensitif yang melibatkan komunikasi presiden. Nah, selanjutnya ada lagi kebocoran data pejabat. Jadi Biorka itu merilis data pribadi beberapa pejabat tinggi negara seperti Luhut Binsar Panjaitan, Johnny G. Plate, dan Tito Karnavian. Data tersebut mencakup nomor telepon, alamat, email, dan informasi pribadi lainnya. Nah, jadi untuk motif dan tujuan dari Biorka sendiri, Biorka itu mengklaim bahwa aksinya bertujuan untuk menyoroti lemahnya sistem keamanan digital di Indonesia yang belum siap menghadapi tantangan zaman modern. Nah, dia juga menuding pemerintah gagal untuk melindungi privasi warganya, serta mengkritik lambatnya respon pihak berwenang dalam menangani situasi ini. Tindakannya lebih menyerupai bentuk hacktivism di mana pemeratasan dilakukan untuk mengekspos kelemahan atau ketidakmampuan pemerintah dan institusi. Kemudian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bjorka sendiri yang pertama adalah pelanggaran privasi. Bjorka melanggar hak privasi individu dengan membocorkan data pribadi masyarakat dan pejabat negara tanpa izin. Data yang bocor mencakup informasi sensitif yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ada penjualan data. Bjorka sendiri menjual data hasil peretasannya di forum gelap, sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar kode etik profesional, tetapi juga ilegal karena memfasilitasi pencurian identitas dan berbagai tindak kriminal. Next, selanjutnya ada pelanggaran keamanan data. Biorka meretas sistem yang seharusnya dilindungi data sensitif.
yang seharusnya melindungi data sensitif. Sistem ini mencakup platform, pemerintah, dan lembaga penting yang bertanggung jawab atas keamanan data publik. Peretasan tersebut menandakan lemahnya perlindungan cyber di Indonesia. Kemudian ada manipulasi dan publikasi untuk kepentingan pribadi. Biorka sendiri aktif di media sosial, memanipulasi informasi untuk menyerang pemerintah Indonesia secara publik. Ia menggunakan data yang bocor untuk mengejek dan menuduh pejabat negara tidak mampu menjaga keamanan data warganya. Kemudian dampak dari aksi peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, yang pertama itu kepercayaan publik yang merosot. Aksi Bjorka yang membocorkan data pribadi dan data pemerintah telah menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat. Publik mulai meragukan kemampuan negara dalam melindungi data sensitif. Yang kedua itu tuntutan untuk memperkuat keamanan cyber. Insiden ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera memperbaiki sistem keamanan cyber. Yang terakhir, kritik terhadap Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi sorotan tajam, dengan masyarakat mempertanyakan langkah serta tanggung jawab mereka dalam menghadapi kasus ini. Next. Kemudian respon pemerintah terhadap kasus ini, yang pertama melakukan investigasi mendalam dan mempercepat pembenahan sistem keamanan cyber. Yang kedua, beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus Bjorka sempat ditangkap, meskipun status Bjorka masih anonim. Yang ketiga, meningkatkan langkah keamanan di beberapa perusahaan dan lembaga pemerintah. Selanjutnya dari presentasi kemarin terdapat beberapa tambahan. Yang pertama itu ada cerita dari Bjorkanya sendiri. Nama Bjorka itu pertama kali muncul di Forum Peretas Internasional Brussels Forums pada tahun 2022 dan mengaku memiliki berbagai data pribadi milik warga negara Indonesia dan pemerintah. Dalam salah satu unggahannya, Bjorka itu mengklaim menjual data serta pelanggan IndiHome dan informasi dari lembaga pemerintah, termasuk data KTP dan NIM. Setelah beberapa bulan aktif dan membuat heboh, Bjorka ini mulai mengurangi aktivitasnya. Akun media sosialnya sempat ditutup dan dibuka lagi beberapa kali. Meski sempat menghilang, Bjorka ini muncul kembali sesekali dengan klaim kebocoran baru, namun tidak seaktif sebelumnya. Selanjutnya yaitu keamanan cyber di Indonesia. Ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Berperan dalam mengawasi dan melindungi infrastruktur informasi kritis nasional, memberikan pelatihan serta panduan keamanan cyber, dan menangani insiden cyber di tingkat nasional. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, yang berperan dalam mengatur kebijakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memastikan penerapan UU ITE serta UU Perlindungan Data Pribadi dan meningkatkan kesadaran publik terkait keamanan cyber. Nah, selain yang disebutkan teman saya tadi, ada lagi pihak yang bertanggung jawab di keamanan cyber di Indonesia, yaitu Polri melalui unit Cyber Bareskrim. Jadi Polri Cyber Bareskrim ini bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap kejahatan cyber, melakukan investigasi kasus peretasan dan penipuan online, serta berkoordinasi dengan lembaga internasional untuk mengatasi kejahatan lintas negara. Nah, selanjutnya ada Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Jadi di setiap instansi pemerintah berperan dalam menjaga keamanan data di internal dan sistem informasi di lembaga tersebut. Bekerja sama dengan BSN juga untuk memastikan sistem tetap aman. Kemudian untuk pelanggaran IEEE meliputi yang pertama pelanggaran terhadap privasi data, terus penggunaan informasi untuk tujuan tidak etis, kemudian ada akses sistem tanpa izin. Pelanggaran selanjutnya yaitu tidak menghormati integritas data, dan yang terakhir melanggar kepercayaan publik.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.